Tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia mengalami situasi serupa di fase reguler, yaitu bergantung pada hasil tim lain. Situasi ini terjadi kembali di Final Four setelah mereka kalah 13 dari Jakarta Popsi Sivo Poluan pada Sabtu 26 April 2025 malam WIB di Gor Jati Diri Semarang. Kekalahan dari Popsivo Poluan menempatkan Gresik Petrokimia di persimpangan antara melaju ke Grand Final atau tersisih. Secara matematis peluang Petrokimia untuk melaju ke Grand Final belum tertutup. Mereka masih memiliki 2 pertandingan sisa dan telah meraih 2 kemenangan. Artinya tim asuhan pelatih Jiang Jie masih bisa mengumpulkan total 4 kemenangan. Namun 4 kemenangan tersebut masih harus ditentukan oleh hasil pertandingan tim lain. Salah satunya pertarungan antara Popsivo versus Jakarta Pertamina Enduro, dapat berakhir dengan salah satu tim meraih 3 poin. Maksudnya tidak ada tim yang kalah, namun masih bisa mendapatkan 1 poin alias rasio setnya tipis 2-3, karena nanti akan ada perhitungan rasio set dan rasio poin setelah jumlah kemenangan. Ketika poin pertandingan tim-tim seimbang. Oleh karena itu Petrokimia juga harus mampu memenangkan 2 pertandingan terakhir, dan berharap hasil pertandingan tim lain dapat memberikan jalan bagi mereka untuk lolos ke Grand Final. Ini mirip dengan yang dialami Petrokimia di fase reguler. Mereka bergantung pada kinerja Jakarta Livin Mandiri yang ternyata mengalami kekalahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga gagal masuk Final Four. Di sisi lain penggemar Petrokimia juga berharap Megawati dapat tampil di 2 laga Final Four terakhir yang akan digelar di Solo. Karena dalam 4 laga sebelumnya termasuk di Semarang, Mega belum bisa bermain. Ia hanya bisa hadir di tribun Gor Jati Diri. Sebelum bertanding melawan Popsivo, pelatih Jeff Jiengjiji menyampaikan kepada media bahwa kondisi Mega masih 60 hingga 70% belum sepenuhnya pulih dari cedera kakinya. Inilah mengapa Megatron julukan penggemar di Indonesia masih absen saat menghadapi Popsivo. Kehadiran Mega di lapangan juga diperkirakan belum tentu menjamin The Bulls julukan Gresik Petrokimia meraih kemenangan dan lolos ke Grand Final. Sebab masalah Petrokimia bukan hanya soal serangan, tetapi juga disebabkan banyaknya kesalahan yang mereka lakukan. Artinya, jika Mega bermain maka dia harus berkontribusi dengan mendapatkan poin sebanyak mungkin untuk menutupi poin yang hilang akibat kesalahan tim. Dan ini hanya bisa terjadi jika Mega telah sepenuhnya pulih. Tanpa itu akan sulit bagi Mega untuk membantu Petro meraih kemenangan. Apalagi jika kesalahan sering terjadi saat servis, maka ritme permainan yang dibangun Arneta Putri dan kawan-kawan akan terganggu. Sebagai contoh terbaru, Petrokimia melakukan 27 kesalahan saat kalah dari Popsivo. Sementara Popsivo hanya melakukan 17 kesalahan dalam 4 set yang dimainkan. Hal ini membuat 49 poin serangan Petrokimia sulit untuk menghasilkan kemenangan, meskipun Popsivo juga menghasilkan 49 poin serangan. Selain itu Petrokimia juga kalah dalam aspek pemblokiran dengan catatan dibandingkan Popsivo. Aspek ini juga akan menjadi faktor penentu dalam 2 pertandingan berikutnya bagi Petrokimia untuk menjaga peluang mereka masuk ke Grand Final. Jadwal 2 laga terakhir Petrokimia di Final Four adalah sebagai berikut. Jumat 2 Mei 2025 pukul 16 WIB, Pertamina Enduro versus Petrokimia Pupuk Indonesia. Sabtu 3 Mei 2025 pukul 16 WIB, Elektrik PLN versus Petrokimia Pupuk Indonesia. Seluruh pertandingan akan digelar di Sritex Arena Solo, Jawa Tengah yang akan menjadi penutup Final Four Proliga 2025.
Cerita unik Dahyun, Jihyun, Dain dan Haniro ketika bawa nama Megawati Hangestri saat liburan di Bali. Lee Dahyun yang saat ini menjadi bagian dari 22 pemain All-Star Korea mengkisahkan cerita menariknya di Pulau Bali. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu 4 pemain Hill State memilih Bali sebagai tempat destinasi wisata mereka. Mereka adalah middle blocker Dahyun, outside hitter Jihyun, setter Kim Dain, dan libero Hanmiro. Meski tidak 4 pemain Hill State ini tak terlalu dekat dengan Mega, namun Jihyun adalah satu pemain yang sering berinteraksi dengan Megatron. Setelah tim Hill State kalah di babak playoff lawan Red Spark yang dibela Mega, Dahyun dan teman-temannya kemudian berwisata ke Pulau Bali. Keempat pemain Hill State lalu membagikan momen di sana dengan tampak menikmati suasana keindahan alam di Pulau Dewata tersebut. Tidak diketahui berapa hari mereka menginap di Bali, namun tampaknya Dahyun dan temannya cukup lama di pulau yang dijuluki surga terkahir di bumi. Dan setelah kembali dari Bali ke negara Korea Selatan, Lee Dahyun menjadi satu dari 22 pemain yang dipanggil memperkuat All-Star Korea menghadapi Thailand All-Star di laga Super Match. Dahyun bergabung bersama 4 teman Mega, yakni Hyeseon, Hoyong Dabin dan Seon Weo yang juga ikut serta dibawa ke pelatihan Kang Sung Hyun. Ketika Dahyun bersama dengan Hoyong, Sohwi dan Lee Juah pada awalnya mereka sedang melakukan live dan melihat ada penggemar Indonesia masuk. Dahyun yang melihat panggilan Ultra Hoyong penasaran dengan kata itu, sehingga bertanya mengapa dia mendapat julukan tersebut. Middle blocker Red Spark itu pun menjawab jika gerakan itu sebenarnya untuk sedikit menenangkan pelatih yang saat itu mengomel. Namun gerakan itu justru menjadi meme Ultraman yang membuatnya dikenal dengan panggilan lain Ultra Hoyong. Setelah itu, Dahyun kemudian bercerita pengalaman ia di Bali saat menggunakan nama Mega. Dahyun menganggap bahwa Mega sangat keren, karena hanya dengan membawa namanya dia bisa mendapatkan diskon. Setelah musim berakhir saya pergi ke Bali, saya tak begitu dekat dengan Mega, tapi mereka tahu banyak tentang kita. Jadi kami menyebutkan nama Mega dan mereka memberi banyak diskon, kata Dahyun. Setelah bercerita, Dahyun pun berterima kasih dan ada salah satu dari mereka mengatakan Mega itu keren. Jung Hoyong dan Hyeseon gaungkan nama Mega tak bisa melupakan mantan terindah mereka. Ya, tim Korea All-Star Putri saat ini sedang menjalani laga Super Match melawan Thailand All-Star. Pertandingan bertajuk laga persahabatan tersebut, tim All-Star Liga Voli Korea memanggil 22 pemain, dan 4 pemain diantaranya merupakan mantan rekan Megawati di Red Spark. 4 pemain Red Spark yang dipanggil memperkuat tim All-Stars Liga Voli Korea yaitu sang kapten Yoon Hyeseon, Jung Hoyong, Jeon Dabin serta Lee Seon-woo. Tim All-Stars Korea yang dilatih Kang Sung Hyong dari Hill State dijadwalkan menghadapi tim All-Stars Thailand pada 19 dan 20 April. Sejatinya pertandingan All-Star Super Match antara Korea versus Thailand ini pernah digelar tahun 2017 dan 2019. Namun karena pandemi, pertandingan Super Match akhirnya bisa kembali diadakan setelah 6 tahun. Pertandingan pertama Korea All-Star Super Match versus Thailand All-Star telah dilangsungkan hari ini. Pelatih Kang Sung Hyong memberikan lebih banyak menit bermain ke pemain muda di laga perdana. Begitu juga pelatih Thailand All-Star yang juga menurunkan susunan pemain muda mereka. Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Namun Korea All-Star harus mengakui kekalahan dari tim asal Asia Tenggara tersebut. Dan di balik meriahnya pertandingan ini, momen menarik justru diperlihatkan oleh Hyeseon, Jung Hoyong, dan Jeon Dabin. Ketiga pemain Red Spark ini sepertinya tak bisa dengan mudah melupakan Megawati. Dan lihat saja apa yang mereka lakukan ketika mendengar lagu yang digunakan Mega saat mencetak poin di V-League. Hyeseon dan Hoyong yang tak asing lagi dengan lagu itu seketika itu langsung meneriakkan nama Mega. Lihat saja keseruan dan kekompakan teman-teman Mega ini saat berada di pinggir lapangan. Hyeseon dan Hoyong tampak sangat kompak berteriak nama Mega. Dan sepertinya kedua pemain ini juga akan selalu ingat Megawati jika di lain waktu mendengar lagu tersebut lagi. Lagu tersebut memang sangat lekat dengan sosok Megatron. Bahkan Jeon Dabin dibuat langsung tersenyum ketika dua pemain ini meneriakkan nama orang yang jadi panutannya tersebut. Pevoli Megawati menjadi sorotan sejak mengukir prestasi di Korea Selatan sebagai pemain di Red Spark. Namun secara mengejutkan, wanita yang akrab disapa Mega ini kembali ke Indonesia setelah tak perpanjang kontrak. Keputusan Mega itu pun membuat publik heboh dan bertanya-tanya alasan sebenarnya. Apalagi ia merupakan salah satu pemain yang diandalkan di negeri ginseng itu. Baru-baru ini,
Wanita yang dijuluki Megatron itu akhirnya secara blak-blakan mengungkapkan salah satu alasannya memilih pulang ke Indonesia. Dalam wawancara di program Apa Kabar Indonesia di TV One, Mega mengungkap bahwa gaji di Korea Selatan ternyata tidak sebesar yang diperkirakan banyak orang. Ia mengatakan bahwa gaji pemain lokal Korea jauh lebih tinggi dibandingkan pemain kuarter Asia sepertinya. Kalau di Korea, gak lebih tinggi, karena pemain Korea lebih besar gajinya bahkan berkali-kali lipat daripada aku, kata Megawati Hangestri. Kalau di Indonesia mungkin ia lebih besar, sambungnya. Pernyataan Megawati itu seolah memberi sinyal bahwa penghasilannya di klub lokal bisa lebih menguntungkan secara finansial. Meski sempat dirumorkan mendapatkan bayaran sebesar 150.000 dolar AS, atau sekitar 2,39 miliar rupiah di musim keduanya, pengakuan Mega terbaru justru membuka mata publik tentang realita ketimpangan penghasilan di kancah voli profesional luar negeri. Sebelumnya, kepulangan Megawati Hangestri ke tanah air sempat dikaitkan dengan kondisi kesehatan sang ibu. Namun, Megawati dengan tegas membantah isu tersebut saat menghadiri acara di Pendopo Wahyawi Bawagraha, Jember. Saya sedih banyak yang bilang mama saya sakit, padahal mama saya sehat-sehat saja, ungkap Mega. Keputusan kembali ke Indonesia lebih didasari oleh pertimbangan pribadi. Ia mengaku ingin lebih dekat dengan keluarga serta mempersiapkan langkah selanjutnya dalam karir dan kehidupan pribadinya. Menariknya, Megawati kini resmi bergabung dengan Gresik Petrokimia, salah satu tim besar di kompetisi Proliga 2025. Namun, ia hanya dikontrak selama 1 bulan untuk memperkuat tim di babak Final Four. Mega pun mengaku bahwa kesepakatan dengan Petrokimia Gresik sudah terjalin cukup lama, hanya saja ia memilih untuk merahasiakannya dari publik. Saya memang sengaja merahasiakan kontrak bersama Petrokimia Gresik. Saya juga meminta pihak Petrokimia untuk merahasiakan kontrak ini sebelum hari launching, jelasnya. Kabar kepulangan Megawati Hangestri Pertiwi ke Indonesia rupanya tak hanya menarik perhatian publik tanah air, tetapi juga media Korea Selatan. Salah satu media ternama, MHN Sports, mengulas alasan Megawati tidak memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks, tim voli profesional Korea yang ia bela musim lalu. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Megawati kembali ke Indonesia bukan hanya karena ingin lebih dekat dengan keluarganya, tetapi juga karena memiliki rencana pribadi, yaitu menikah. Kekasih Megawati diketahui bernama Dio Novandra, dan keduanya disebut telah menjalin hubungan cukup lama. Mantan penyerang Red Spark Megawati Hangestri Pertiwi mengungkapkan salah satu alasan mengapa ia kembali dengan tergesa-gesa, tulis MHN Sports.